Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda mahasiswa semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan topik kita, yaitu integral fungsi vektor. Integral biasa fungsi vektor. Dari teorema turunan fungsi vektor berikut, yaitu apabila terdapat fungsi vektor RT yang memiliki komponen vektor Ft, Gt, Ht sama dengan Fti ditambah Gtj ditambah Htk, di mana fungsi f, g, dan h adalah fungsi yang dapat didiferensialkan atau diturunkan, maka turunan dari fungsi vektor Rt adalah R aksen T sama dengan vektor dengan komponen F aksen T, G aksen T, H aksen T, atau sama dengan F aksen TI ditambah G aksen TJ ditambah H aksen TK. Jadi ini adalah teorema dari turunan fungsi vektor. Jadi apabila kita juga memiliki turunan dari fungsi vektor seperti ini, maka turunan fungsi vektornya ini dapat kita integralkan, di mana definisi dari integral biasa fungsi vektornya adalah sebagai berikut, yaitu integral dari fungsi RT dt, di mana integral tersebut memiliki batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan integral terhadap komponen vektor yang pertama, yaitu Ft dt, dengan batas bawah A, batas atas B, dengan vektor basis I ditambah integral dari komponen vektor yang kedua, yaitu fungsi Gt dt, batas bawah A, batas atas B, dengan vektor basis G ditambah integral dari komponen vektor yang ketiga, yaitu fungsi Ht dt, dengan batas bawah A dan batas atas B, di mana vektor basisnya adalah K. Jadi ini adalah integral biasa dari fungsi vektor. Contoh, diberikan RT sama dengan 2 cos TI ditambah sinus TJ ditambah 2 TK. Tentukanlah integral dari RT dt, di mana batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah pi per 2. Penyelesaian dari integral tak tentu terlebih dahulu, yaitu integral RT dt, adalah integral dari komponen vektor yang pertama, yaitu 2 cos T dt dengan vektor basis I, ditambah integral dari komponen vektor yang kedua, yaitu integral sinus T dt dengan vektor basis J, ditambah integral dari komponen vektor yang ketiga, yaitu integral 2T dt dengan vektor basis K. Jadi setiap komponen vektornya kita integralkan. Maka akan kita peroleh hasil integralnya adalah 2 sinus TI dikurang cos sinus TJ ditambah T kuadrat K ditambah C. Karena kita masih mengintegralkannya secara tak tentu. Lalu apabila kita memberikan batas bawah 0 dan batas atas pi per 2, maka akan diperoleh integral RT dt dengan batas 0 dan batas atas pi per 2 itu adalah hasil integral tak tentu. Kemudian kita berikan batas bawah 0 dan batas atas pi per 2. Sehingga nanti akan diperoleh hasilnya adalah 2i ditambah j ditambah pi kuadrat per 4k. Jadi ini adalah hasil integral biasa dari fungsi vektor. Panjang busur pada kurva. Grafik dari sebuah fungsi vektor ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi misalkan terdapat fungsi vektor RT, di mana fungsi vektor tersebut memiliki 3 komponen, maka grafik dari fungsi vektor tersebut berada pada dimensi 3. Adapun grafik dari fungsi vektor tersebut
dinyatakan ataupun dinamakan dengan kurva di ruang atau kurva, space curve seperti ini. Jadi kalau kita lihat garis warna biru menunjukkan grafik dari fungsi vektor pada ruang yang disebut dengan kurva di ruang atau space curve. Ini adalah kurva yang kita peroleh dari fungsi vektor RT yang berwarna biru. Adapun garis yang warna merah itu menunjukkan kumpulan busur yang ada pada kurva. Jadi kumpulan busur itu dia seperti garis lurus yang menghubungkan titik pada kurva. Jika kita lihat busur-busur kita ini dapat kita hitung panjangnya. Dan hasil pengukuran dari panjang busur tersebut itu adalah pendekatan untuk menentukan panjang kurva di ruang. Jadi jika kita lihat busur kita ini masing-masing memiliki panjang dan apabila panjangnya ini kita jumlahkan, maka kita akan mendapati pendekatan terhadap panjang dari kurva yang melengkung ini. Misalkan terdapat kurva di ruang yang terbentuk dari fungsi vektor RT sama dengan vektor dengan komponen Ft, Gt, Ht, di mana T itu berada pada interval A sampai B. Jadi misalkan ini adalah grafik dari fungsi vektornya yaitu kurva di ruang. Dengan persamaan X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, Z sama dengan Ht. Jadi untuk menentukan setiap titik pada kurvanya ini kita menggunakan persamaan parametrik berikut yaitu X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dan Z sama dengan Ht. Di mana kita dapati F aksen T, G aksen T, dan H aksen T itu adalah fungsi yang kontinu. Apabila kurva ini melintas tepat satu kali dan grafiknya naik saat T berada pada interval tertutup dari A sampai B, maka panjang dari kurvanya dapat ditentukan dengan langkah berikut, yaitu L sama dengan integral tentu dengan batas atas A dan dengan batas bawah A dan batas atas B dari akar turunan ataupun F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat dt. Atau sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari akar dx dt kuadrat ataupun turunan dari X terhadap T kuadrat lalu ditambah D dt kuadrat. Ini ya dy diturunkan terhadap T ditambah dz dt kuadrat. Ini turunan terhadap Z terhadap T yang diintegralkan terhadap P. Jadi ini adalah langkah untuk menentukan panjang dari kurva yang berada di ruang. Adapun cara penentuan untuk menentukan panjang kurvanya dapat dipersingkat menjadi berikut, yaitu L sama dengan integral tentu dengan batas bawah A dan batas atas B dari panjang R aksen T dt. Jadi akar F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat ini kan sebenarnya adalah R aksen T gitu ya. Dan ini dapat rumus yang di atas kita persingkat menjadi L sama dengan integral tentu batas bawah A batas atas B dari panjang R aksen T kuadrat dt. Kelengkungan atau kurvatur. Kelengkungan atau kurvatur dinotasikan dengan kappa, merupakan suatu bilangan yang menunjukkan besarnya kelengkungan dari suatu kurva pada ruang. Semakin besar nilai kappa, maka semakin melengkung kurva yang berada pada ruang tersebut. Apabila nilai kappa adalah 0, maka kurva yang terbentuk adalah garis lurus.
Sebagaimana kita lihat pada gambar berikut, jika kapanya nilainya 0, maka kurvanya itu adalah garis lurus seperti ini. Jika kita lihat ini kurvanya hanya melengkung sedikit karena nilai kapanya itu kecil. Lalu jika kita lihat di sini, kurvanya sangat besar kelengkungannya. Karena apa? Nilai kappa dari kurva tersebut cukup besar. Bentuk melengkung dari sebuah kurva ditentukan oleh fungsi vektor RT dari kurva tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi misalkan terdapat fungsi vektor RT yang memiliki kurva di ruang yang berwarna biru gitu ya. Kurva yang berwarna biru itu menunjukkan kurva dari fungsi vektor RT. Adapun vektor yang berwarna merah, jika kita lihat yang warna merah ini adalah vektor karena dia memiliki arah gitu ya. Vektor yang berwarna merah ini disebut dengan unit tangan vektor yang menentukan arah kurva. Jadi jika kita lihat kurva di ruang kita ini, arahnya itu ditentukan oleh vektor yang berwarna merah. Ini jika vektornya naik ke atas, kurvanya ikut naik. Jika ini dia ke bawah, gitu ya, unit vektornya, maka kurvanya juga turun. Ini jika dia kurvanya agak mengarah ke kanan, unit vektornya yang warna merah ini dia agak mengarah ke kanan, kurvanya ikut ke kanan. Lalu saat unit vektornya ini beranjak naik, kurvanya juga ikut naik. Jadi kurva pada ruang ini arahnya itu ditentukan oleh unit tangan vektor. Adapun unit tangan vektor itu ditentukan sebagai berikut. Unit tangan vektor dinotasikan dengan T gitu ya, T besar T. Di mana diperoleh dari R aksen T per panjang dari R aksen T. Jadi itu adalah cara untuk menentukan unit tangan vektor TT. Kelengkungan kurva atau kappa dapat diperoleh sebagai berikut. Kappa atau KT, kappa T sama dengan panjang dari T aksen T per panjang dari R aksen T. Jadi ini adalah cara untuk menentukan nilai kappa ataupun nilai kelengkungan dari suatu kurva di ruang. Vektor normal dan binormal. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika kita lihat yang berwarna biru ini adalah kurva pada ruang atau space curve gitu ya. Kita dapati unit tangan vektornya itu adalah TT yang berwarna merah ini yang mengarah ke atas. Kemudian kita dapati di sini juga ada vektor BT yang tegak lurus. Ini tegak lurus dia ya, 90 derajat ini tandanya terhadap unit tangan vektor. Jadi BT ini tegak lurus terhadap unit tangan vektor TT. Dan juga kita dapati ada vektor normal yaitu NT yang juga tegak lurus terhadap unit tangan vektor TT. Vektor normal NT adalah vektor yang mengindikasikan suatu kurva akan berbelok pada suatu titik yang ditentukan sebagai berikut. NT sama dengan T aksen T per panjang dari T aksen T. Jadi jika kita lihat di sini pada titik ini ya, kita dapati NT ini mengindikasikan kapan kurvanya itu berbelok. Jadi kalau kita lihat saat unit tangan vektor menentukan arah gitu ya, vektor normal itu menentukan kapan suatu kurva itu akan berbelok. Nah, jika kita lihat di sini pada titik ini kurva mulai berbelok mengarah ke kanan. Karena pada saat itu kita dapati di sini ada vektor normal NT gitu ya. Nah, dari gambar kita dapati vektor normal NT adalah tegak lurus atau ortogonal terhadap unit tangan vektor TT. Selain vektor normal NT, terdapat juga vektor binormal BT yang tegak lurus atau ortogonal terhadap unit tangan vektor TT, di mana kita dapat menentukan vektor binormalnya sebagai berikut, yaitu vektor BT sama dengan unit tangan vektor TT
cross dengan vektor normal NT. Jadi ini adalah cara untuk menentukan vektor binormal, yaitu dengan cross product antara unit tangen vektor TT dan vektor normal NT. Oke, jadi itulah pembahasan kita hari ini terkait integral biasa dari fungsi vektor. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.